Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang saleh di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Ad-Da'u wa Dawa pada pembahasan min ahkamiz zina, di mana hukum-hukum yang terkait dengan perzinahan, dan kita harus mengetahui dan memahami di mana ajaran Islam mengajarkan dan mengajak kita untuk menjaga kesucian, menjaga kehormatan, dan menjaga kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nasun nara al-famu wal faraj." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa yang paling banyak yang akan mengiring manusia ke dalam neraka Allah adalah dua hal. Pertama adalah al-fam, mulut kita, mulut manusia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa mulut atau ucapan manusia merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu maksiat yang menggiring kita kepada dosa, yang menggiring kita kepada ghibah, yang menggiring kita kepada ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Tanpa terasa dia telah melakukan dosa dan telah mendapatkan catatan-catatan keburukan di sisi Allah. Yang kedua adalah al-faraj. Ini adalah kemaluan, yang mana syariat datang untuk menjaga kemaluan ini, menjaga kehormatan kita, menjaga kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang telah menjaga kehormatannya tidak akan bercampur aduk keturunannya, tidak akan tercerai-berai hatinya, dan tidak banyak kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Maslahat yang dibawa Islam adalah menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalathin." Tidak dihalalkan darah seseorang kecuali dengan salah satu dari tiga sebab. Ats-tsayyibuz zani, orang yang sudah menikah kemudian berzina. Ini hukuman sangat berat dalam Islam. Sesungguhnya pernikahan itu adalah menjaga kemuliaan, menjaga kehormatan, menjaga kesucian kita. Namun setelah dia menikah, melakukan perbuatan-perbuatan yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wan nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, ini pembunuhan. Ketika orang melakukan pembunuhan, ya, menggugurkan nyawa orang lain, maka balasan yang paling tepat yang di dalam syariat adalah jiwa dia yang melakukan hal tersebut. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, yaitu orang-orang yang meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaah. Islam datang untuk menjaga persatuan. Islam datang untuk menjadikan kita damai. Islam datang untuk membuat kita bersama-sama ini menjaga ukhuwah. Tapi jika ada orang-orang yang memecah belah, orang-orang yang meninggalkan jamaah yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, maka Nabi SAW menyebutkan salah satu daripada halalnya darah seseorang, yaitu orang-orang yang meninggalkan agamanya. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan tiga hal. Yang pertama adalah Nabi yang pertama menyebutkan wa bada'a Rasulullah SAW bil aktsar wuqu'an. Nabi menyebutkan dosa pertama yang paling banyak terjadi adalah melakukan perzinahan. Jika dibandingkan dengan dosa yang kedua, dosa pertama yang paling banyak terjadi adalah zina. Dan Nabi mengurutkan, fazina aktsar wuqu'an min qatlin nafs, wa qatlin nafsi aktsar wuqu'an min riddah. Nabi menyebutkan tiga urutan dosa atau tiga perbuatan yang paling banyak terjadi. Pertama adalah melakukan perzinahan. Yang kemudian Nabi menyebutkan dosa kedua yang paling banyak terjadi adalah membunuh jiwa, dan membunuh jiwa lebih banyak daripada murtad. Dan dosa yang ketiga adalah perbuatan orang-orang yang meninggalkan
agama dan memisahkan diri dari jamaah agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, kerusakan zina itu adalah merusak struktur alam ini, merusak kemaslahatan alam. Keburukan yang ditimbulkan oleh zina, oleh perbuatan yang keji ini adalah merusak kemaslahatan alam, yang mana manusia jika seorang wanita jika berzina, maka dia adkhalatil ara ala ahliha wa zawjiha wa aqaribiha. Ketika seorang perempuan berzina, maka dia telah membawa keburukan, telah membawa kehinaan ke dalam keluarganya, pasangannya, dan keluarga dan karib kerabatnya. Dan keluarga-keluarga yang mendapatkan keluarganya melakukan perzinahan, nakasat ru'usum bainan nas, tertunduk malu. Wa in hamalat minaz zina, jika hamil, fa in qutilat waladaha jama'at bainaz zina wal qatl. Ada orang dalam kehidupan ini kita dapatkan, kalau anak perempuannya berzina, wal iyadu billah, a'adzanallah jami'an, semoga Allah jaga kita dan keluarga kita, anak cucu kita dari perbuatan ini. Ketika anak perempuannya atau salah satu dari keluarganya berzina, kemudian karena menanggung malu, ya, dari manusia sekitar, dari masyarakat, dari orang-orang yang ada di sekitarnya, maka kemudian rasa malu yang ada pada diri ini kemudian diikutkan dengan menghilangkan janin yang ada. Maka orang ini telah melakukan dua perbuatan besar. Pertama adalah melakukan zina, yang kedua melakukan pembunuhan sekaligus. Maka disinilah Nabi SAW menyebutkan, dan jika seandainya jika seandainya seorang laki-laki, di sini ada seorang suami yang melakukan zina, maka di sini telah mencampur adukkan keluarganya dan nasab serta keturunannya. Ya, di sini disebutkan wa 'ala zauji adkhalat 'ala ahlihi wa ahliha ajnabiyyan laysa minhum. Ya. Kemudian di sini disebutkan fawarathahum wa laysa minhum wa ra'ahum wa khala bihim wa intasaba ilaihim wa laysa minhum. Dan ini adalah keburukan yang ditimbulkan oleh zina dan keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh perbuatan yang keji ini. Wa amma zinar rajul fa innahu yujib ikhtilatul ansab aidan. Ini yang kedua. Jika seorang perempuan melakukan zina, maka dia telah membawa keburukan, kehinaan ke dalam keluarganya, pada diri suami dan anak-anak serta karib kerabatnya. Dan yang kedua, jika seorang laki-laki berzina, maka di sini akan bercampur baur nasab, ikhtilatul ansab. Karena sesungguhnya anak itu dimiliki oleh orang memiliki firas, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwa seorang wanita diibaratkan sebuah kasur, al-waladu lil firas. Makanya hukum bagi orang yang melakukan hubungan di luar pernikahan yang sah, di luar hubungan yang sah, maka anak itu tidak dinasabkan kepada ayahnya, kepada bapaknya. Di sini akan ada hukuman di sini. Islam tidak menasabkan anak itu kepada ayahnya, padahal nasab anak itu diberikan kepada ayah sebagai bentuk hukuman, sebagai bentuk hukuman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka nasab anak ini diberikan kepada ibunya, karena sang ayah tidak memiliki firas tersebut, sang ayah tidak berhak untuk memiliki kasur tersebut. Maka orang yang memiliki kasur yang sah, maka dialah yang akan memiliki anaknya. Maka disinilah Rasulullah SAW menyebutkan orang-orang yang melakukan hubungan di luar pernikahan, maka nasabnya itu terputus dan tidak berhak menjadi wali kalau seandainya anak itu perempuan. Maka ayahnya tidak berhak menjadi wali, walaupun ayah secara biologis dia yang dari benihnya dari ayah tersebut, namun dilakukan di luar hubungan yang sah, maka anak tersebut tidak dinasabkan kepada sang ayah, namun akan menjadi wali nanti adalah wali hakim, yaitu dalam syariat agama kita. Maka itu kaum muslimin, kaum muslimat, inilah sebuah keburukan yang ditimbulkan oleh perzinahan. Kemudian wa ifsadul mar'atil al-muhsinah, dan akan merusak wanita-wanita yang baik. Wa ta'ridiha lil talaf wal fasad, dan akan membawa menggiring kepada kerusakan dan kehancuran. Ya. Fa fi hadhihi al-kabira kharabud dunya wad din. Dalam dosa zina ini maka akan rusaklah agama dan rusaklah dunia. Bayangkan, rusaknya agama dan rusaknya dunia oleh perzinahan.
Wa in ammaratil qubur fil barzah wan nar fil akhirah. Maka dia akan merasakan siksaan Allah di dalam kubur dan dia akan merasakan neraka Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak. Ya. Kemudian di antara keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh perzinahan, annahu yujibul faqr wa yaqsurul umur wa yaqsu sahibahu sawadul wajh wa yuwarritsul maqt bainan nas. Yang pertama akan mendatangkan kefakiran. Akan mendatangkan kefakiran. Yang kedua adalah akan memendekkan usia. Usia orang-orang melakukan perzinahan tidak akan panjang. Dalam artinya keberkahan hidup. Wa yaksu sahibahu sawadal wajh, akan terlihat wajah orang yang melakukan perzinahan itu ya ada hitam, tidak memiliki cahaya dan tidak memiliki nur. Wa yuwarrisul maqt bainan nas, maka dia dibenci. Ya dibenci di tengah-tengah manusia, ya tidak disukai sedikit pun. Ini adalah akibat buruk daripada perzinahan yang dilakukan oleh seseorang. Di antara akibat buruk daripada perzinahan adalah di samping rusaknya agama dan dunia, kemudian rusaknya mendatangkan keburukan-keburukan dalam diri dan jiwa. Yang ketiga adalah yusattitul qulub wa yumarriduhu in lam yamut, akan merusak hati. Kalaupun tidak mematikan hati itu, maka hati itu akan hancur. Ya, hati itu tidak akan bisa fokus. Hati itu tidak akan bisa berserah diri kepada Allah tabaraka wa taala. Wa yajlib al-ham wal huzn wal khauf. Itu akan membuat jiwa ini gundah, gelisah dan takut. Karena orang melakukan zina itu seakan dikejar orang. Seakan ada orang akan melempari batu kepadanya. Seakan akan dilakukan perbuatan yang sangat kejam kepadanya. Karena dia telah merasa melakukan kesalahan-kesalahan. Wa yuba'id sahibahu minal malik wa yuqarribuhu minasyaitan. Dan membuat dirinya akan jauh dari Allah dan akan dekat dengan syaitan. Falaisa ba'da mafsadatil qatl a'zam min mafsadatihi. Tidak ada kerusakan yang ditimbulkan oleh perzinahan, adalah pembunuhan lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Walihada syar'a fihi al-qatl al-ashna al-wujuh wa abshaiha wa as'abiha. Maka di sinilah disyariatkan pembunuhan bagi orang yang melakukan perzinahan. Antum tahu kalau orang sudah melakukan perzinahan dan dia sudah menikah, itu dilakukan hukuman yang sangat keras. Ya, dilempari sampai dia mati. Ini akibat. Dan ini adalah sebuah pelajaran. Dan ini bukan main-main dalam agama kita. Maka dikisahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat yang mesti kita tiru, ya, yang mesti kita contoh, yang mesti kita jadikan dalam diri kita bagaimana kecemburuan seorang Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Lau ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bisayfi ghairu musaffah." Andai aku melihat istriku bersama seorang laki-laki, maka aku akan tebas lehernya. Coba lihat. Ini kecemburuan seorang suami. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecemburuan saat ini sampailah kepada Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ata'jabuna min ghirati Sa'ad?" Apakah kalian merasa kagum melihat cemburunya Sa'ad kepada keluarganya? Wallahi la'ana aghyaru minhu. Demi Allah, saya adalah lebih cemburu darinya. Nabi menyebutkan dirinya lebih cemburu daripada Sa'ad. Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih cemburu dari saya. Wa min ajli ghairatillahi harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara bentuk kecemburuan Allah mengharamkan perbuatan keji yang terlihat dan yang tidak nampak. Maka dalam keluarga mestilah memiliki kecemburuan. Seorang suami harus memiliki rasa cemburu kepada istrinya. Jikalau dia keluar dari rumah, kemudian dia pergi ke kantor misalnya, maka seorang istri harus menjaga kecemburuan suaminya, menjaga pergaulannya, menjaga kepada siapa dia harus berbicara dan kepada siapa dia harus menahan diri. Maka Islam mengatur kebaikan dalam keluarga. Islam datang untuk membawa kebaikan dalam kehidupan. Disinilah Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadis yang lain, Innallaha yaghar, sesungguhnya Allah itu cemburu.
Fa innal mu'min yaghar, orang mukmin juga cemburu. Wa ghairatullahi an ya'tiyal 'abdu ma hurrima alaihi. Cemburunya Allah ya kepada orang yang mendatangkan perkara-perkara yang haram. Di antara bentuk cemburunya Allah adalah ketika seseorang melakukan maksiat, melakukan dosa, maka Allah cemburu kepadanya. Ya. Ketika antum menunjukkan rasa cemburu kepada keluarga, antum marah dan kita marah. Ketika dia pergi kepada laki-laki yang bukan yang tidak halal baginya, di hati ini ada rasa dan kita tidak membiarkan itu terjadi. Dan makanya di dalam Islam orang-orang yang tidak memiliki rasa cemburu, jadi sama keluarganya, sama istrinya, maka di hari kiamat kelak dia tidak akan merasakan, jangankan masuk ke dalam surga, dia tidak akan merasakan mencium baunya surga. Subhanallah. Di dalam Islam disebut dengan dayuth, yang tidak memiliki rasa cemburu kepada keluarga, yang tidak memiliki rasa. Orang-orang membiarkan istrinya keluar ya tanpa menutup aurat, yang membiarkan istrinya bergaul bebas, yang membiarkan istrinya bertemu dengan laki-laki siapa saja, maka jika dia tidak memiliki rasa cemburu di hatinya, maka di sini dikhawatirkan nanti akan masuk kepada sifat yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, rasa cemburu dalam hati seorang, dalam keluarga adalah gizi yang baik untuk pertumbuhan keluarga. Rasa cemburu yang ada dalam diri seorang suami adalah kebaikan yang akan terus melahirkan manfaat dalam kehidupan ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, la ahad aghyar min Allah, tidak ada seorang pun yang paling cemburu daripada Allah. Min ajli dzalika harramal fawahish, maka itulah Allah mengharamkan perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, dan segala perbuatan yang keji yang terlihat dan yang tersembunyi. Wala ahad ahabu ilaihil uzur min Allah, dan tidak ada orang yang paling menyukai uzur daripada Allah. Tidak ada satupun yang menyukai uzur kecuali Allah tabaraka wa taala. Seseorang melakukan kesalahan di hadapan Allah, melanggar syariat ini, maka dia minta ampun kepada Allah, maka Allah akan terima alasannya. Mungkin berbeda dengan manusia. Ketika dia salah mengungkapkan kesalahannya dengan alasan-alasan, mungkin kita tidak terima. Tapi Allah tabaraka wa taala selalu membuka pintu-pintu maaf, selalu membuka pintu-pintu ampunan. Wa min ajli dzalika arsala ar-rusula mubasysyirin wa munzirin. Dan karena Allah zat yang maha menerima uzur, maka dia mengutus para rasul, memberikan kabar gembira dan peringatan. Wala ahadun ahabba ilaihi al-madhu minallah, dan tidak ada zat yang paling menyukai pujian daripada Allah tabaraka wa taala. Wa min ajli dzalika athna ala nafsi, maka itulah Allah memuji dirinya. Maka dari hadis ini kita dapatkan bahwa Allah tabaraka wa taala memiliki rasa cemburu yang sangat luar biasa. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang melakukan kesalahan, kepada orang-orang yang menentang syariatnya. Dan yang kedua, Allah tabaraka wa taala memberikan maaf kepada kita, kepada orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Maka ketuklah pintu maaf Allah dengan bertaubat kepadanya, dengan perbanyak istighfar. Kemudian kita dapatkan kasih sayang Allah, dia mengutus para nabi dan rasul, memberikan kabar gembira dan peringatan kepada kita. Dan Allah menyukai pujian, maka pujilah Allah tabaraka wa taala sebanyak-banyaknya, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencontohkan itu kepada kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam sebuah khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad, wallahi, demi Allah, innahu la ahadun aghiru min Allah, sesungguhnya tidak ada orang yang paling cemburu, tidak ada satupun yang paling cemburu daripada Allah. Ayazni abduhu atau tazni amatahu ya ummat Muhammad, ketika seseorang melakukan zina atau seorang perempuan melakukan berzinahan, wahai umat Muhammad, wallahi law ta'lamun, andai kalian mengetahui, kata Rasulullah, ma'alam, apa yang aku ketahui di sisi Allah, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira, maka kalian akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Apa yang Allah siapkan bagi orang-orang beriman, apa yang Allah siapkan bagi orang yang melakukan dosa, maka kita tidak akan bisa
ketawa banyak dan tidak akan bisa bersenang-senang dan tidak akan bisa bermudah-mudah, ya berleha-leha, tidak. Tapi kita akan sedikit ketawa dan mungkin banyak menangis, ya karena melihat apa yang telah Allah sediakan bagi orang-orang melakukan dosa. Thumma rafa'a yadayhi wa qala Allahumma hal balagtu, ya Allah, bukankah aku telah sampaikan berita ini kepada mereka. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimanillahu wa iyyakum, di dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Anas ibn Malik, di antara tanda-tanda hari kiamat, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, dan mari kita perhatikan hadis ini, la uhadditsukum hadisan la yuhadditsukum ahadun ba'di. Aku akan sampaikan sebuah hadis yang tidak akan disampaikan oleh seseorang setelahku. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, aku mendengarkan Rasulullah bersabda, min asratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat, ayyaqillal ilm, ilmu itu hilang. Ilmu diangkat Allah, ilmu tidak lagi menjadi panduan, ilmu tidak lagi menjadi cahaya dalam kehidupan. Wa yazharul jahal, kebodohan merajalela, kebodohan menjadi panutan, kebodohan menjadi ikutan. Wa yadhharuz zina, dan zina merajalela, ya zina dianggap mudah, zina menjadi hal yang ringan. Wa yaqillur rijal, dan sedikitnya laki-laki. Wa taksurun nisa, dan jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Coba lihat, ilmu diangkat Allah, kemudian kebodohan menjadi panutan, kemudian zina menjadi hal yang tampak jelas, sedikitnya kaum laki-laki dan banyaknya kaum wanita, hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid, sampai 50 wanita akan diurus oleh satu orang laki-laki. Coba lihat jumlahnya yang tidak seimbang. 50 wanita itu diurus oleh satu laki-laki. Maka waqad jarrat sunnatullah tabaraka wa ta'ala fi khalqihi annahu 'inda zuhuri az-zina yaghdabu Allah subhanahu wa ta'ala wa yashaddu ghadabuhu. Ini merupakan sebuah panduan bahwa ketika perzinahan merajalela dan perzinahan menjadi hal yang mudah di mana-mana, tidak lagi menjadi hal yang dibenci dan menjadi hal yang buruk dalam jiwa, maka disitulah Allah akan murka, Allah akan marah. Fala budda ay yu'athira ghadabuhu fil ardi uqubah, maka akan terlihatlah akibat murkanya Allah itu di permukaan bumi ini. Jadi maksiat yang dilakukan itu akan ada kerusakan, akan nampak asarnya di muka bumi ini. Makanya seorang sahabat Nabi, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berkata, "Ma zahara riba waz zina fi qaryatin illa azinallahu bi ihlakiha." Tidaklah muncul perzinahan, tidaklah muncul, tidaklah terlihat riba, zina dilakukan di sebuah kampung kecuali Allah akan izinkan kampung tersebut untuk dihancurkan. Inilah akibat buruk daripada riba dan zina. Ketika riba dan zina menjadi kebiasaan, ketika riba dan zina menjadi perilaku dan akhlaknya masyarakat, maka Allah akan izinkan kampung itu untuk dihancurkan. Tidak menutup kemungkinan, ma'asyiral hadirin wal hadirat, ketika riba dan perzinahan merajalela hari ini, maka Allah berikan hukuman, Allah berikan peringatan, Allah berikan kepada kita pelajaran agar kita kembali kepada syariatnya, agar kita kembali kepada agamanya, agar kita kembali kepada panduannya. Maka di sini ada sebuah kisah di zaman Bani Israel, di mana dia melihat anaknya yang mencumbui seorang wanita. Maka kemudian ayahnya mengatakan, mahlan ya bunayya, ya, mahlan ya bunayya. Ini sebuah ungkapan seorang ayah, tenanglah nak, enggak ada masalah. Artinya ketika anak melihat, ketika anaknya dilihat dan melakukan perbuatan tersebut, maka ayah membiarkan. Maka kemudian fasuril abu an saririhi fanqata nakha'ahu. Kemudian tak lama daripada itu ayahnya jatuh dari ranjangnya, kemudian putuslah urat punggungnya. Wa asqat imra'atuh, kemudian istrinya gugur dari hamilnya, gugur ya. Wa qila lahu hakadha ghadabuka li la yakunu fi jinsika khairan abada. Inilah akibat buruk daripada murkanya Allah kepada diriku. Artinya ketika dia melihat anaknya melakukan sebuah perlakuan yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, maka
Allah Subhanahu wa taala murka, dia jatuh dan putuslah urat punggungnya, kemudian istrinya pun gugur, dan kemudian inilah bentuk daripada hukuman Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidaklah Allah haramkan zina, tidaklah Allah haramkan perbuatan-perbuatan ini kecuali Allah berikan kepadanya hukuman-hukuman yang sangat berat. Secara singkat insyaallah akan kita bahas hukuman-hukuman tersebut pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.